Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Eh, Kami dari mahasiswa RPL Sumatera Utara ingin menunjukkan, mengklasifikasikan video mengenai video anak tunadaksa, yaitu anak poliomyelitis. Baik, Bapak Ibu, itulah videonya. Bagaimana video anak tunadaksa lagi melakukan pembelajaran bersama dengan gurunya. Dan video pembelajaran ini, Bapak Ibu, ini didapat dari siswa tunadaksa yang berada di sekolah luar biasa negeri Kota Pematang Siantar. Oke, baik Bapak Ibu, saya selaku moderator dan sekaligus mahasiswa RPL Sumatera Utara telah menyediakan atau memaparkan video, di mana video tersebut adalah video pembelajaran siswa tunadaksa yang dimotori oleh Ibu Mona Uliarta Manulang yang berada di unit organisasi sekolah luar biasa Kota Pematang Siantar. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan selaku moderator ingin memberikan paparan selanjutnya mengenai anak poliomyelitis.
Baik, eh, untuk pembahasan mengenai anak tunadaksa, anak poliomyelitis ini boleh dengan hormat kepada Ibu Eri Noviana Saragi untuk membacakan eh, materi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boy. Baik, Bapak Ibu, kami akan memaparkan hasil pembahasan kami tentang pengertian poliomyelitis. Coba turun lagi ke bawah, Pak Boy. Gimana Pak Boy? Saya aja yang share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah. Baik. Saya akan membacakan pertama pengertian poliomyelitis. Ada yang ini. Poliomyelitis adalah suatu penyakit akut atau mendadak dan menular disebabkan oleh virus polio yang menyerang kornu anterior atau serabut saraf penggerak ke sumsum tulang belakang. Akibat penyakit poliomyelitis, sistem kerja persyarafan otak dan sumsum tulang belakang menjadi terganggu sehingga mengakibatkan kemampuan dan pengecilan otot anggota gerak tubuh. Yang B, poliomyelitis merupakan suatu infeksi penyakit pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio. Area yang terserang infeksi virus pada sel-sel saraf motorik pada sumsum tulang belakang atau pada jaringan saraf yang terdapat di dalam otak, menurut Sujarwanto 2005. Kemudian ada penyakit poliomyelitis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus polio atau enterovirus. Di beberapa negara disebut juga dengan nama spinal paralytic paralysis. Menurut Afin Murti tahun 2014. Ada yang keempat, poliomyelitis dikenal sebagai kelumpuhan pada masa bayi yang disebabkan oleh suatu virus yang menyerang atau merusak spinal cord atau otak yang menyebabkan ribuan anak dan remaja menderita cacat tubuh menurut Ganda Sumekar tahun 2009. Kemudian, Terima kasih Bu Eri. terima kasih Pak Boy. Terima kasih telah men-subscribe-nya. Di sini ada namanya yang kedua, jenis-jenis poliomyelitis. Ini boleh dengan Ibu Mona Uliarta Manulang untuk menjelaskannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan coba melanjutkan. Adapun jenis-jenis poliomyelitis, yang pertama adalah polio non-paralis. Merupakan polio yang membuat si penderita mengalami gejala-gejala penyakit seperti muntah, demam, sakit perut, lesu, dan sensitif. Apabila tidak segera diobati, maka kemungkinan besar penyandang polio ini mengalami otot yang lembek, terutama otot pada leher, serta punggung yang kaku. Yang kedua jenisnya adalah polio paralisis spinal. Ini merupakan polio yang menyerang saraf tulang belakang. Serangan ini berakibat hancurnya sel tanduk anterior yang mengontrol pergerakan pada batang tubuh dan otot tungkai. Polio ini dapat menyebabkan kelumpuhan yang permanen, meskipun kemungkinannya hanya 1:200 dari penderita. Dampak dari
poliparalisis spinal ini banyak kita temukan pada kelumpuhan kaki atau kaki layu. Kelumpuhan yang terjadi pada kaki menyebabkan tungkai menjadi lemas dalam kondisi lebih parah lagi. Itu kelumpuhannya bisa terjadi pada toraks atau dada dan abdomen atau perut. Keadaan ini juga disebut dengan quadriplegia. Kemudian yang C adalah polio bulbar. Merupakan polio ini disebabkan oleh kurangnya kekebalan alami yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena kekebalan alami yang ada tersebut, saat virus polio menyerang batang otak, maka orang tersebut terganggu beberapa fungsi tubuhnya. Hal ini dikarenakan batang otak mengandung saraf-saraf, yaitu ada saraf motoriknya, pernafasan, saraf krania, mengatur pergerakan bola matanya, saraf trigeminal, mengatur keseluruhan wajah seperti pipi, kelenjar air mata, gusi, dan otot muka. Kemudian saraf auditori yang mengatur pendengaran, saraf glossopharyngeal yang membantu proses menelan, dan sejumlah fungsi yang terjadi di kerongkongan, lidah, dan indera perasa. Kemudian saraf pengiriman signal ke paru-paru, jantung, dan usus. Lalu saraf tambahan yang mengatur gerakan leher. Kemudian polio bulbar ini merupakan serangan polio yang parah, sehingga bisa menyebabkan kematian pada seseorang disebabkan oleh kurangnya terkontrol sejumlah fungsi tubuh yang penting, seperti di atas, terutama masalah pernapasan. Terima kasih Ibu Eri dan Ibu Mona yang telah memaparkan ini poin yang ketiga, yaitu penyebab polio ini. Saya akan menjelaskannya. Penyebab polio yang pertama itu adalah menularnya virus poliovasus, dan yang kedua itu adalah menularnya virus polio melalui lendir, dan yang ketiga itu adalah kontak langsung dengan penderita ataupun melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Dan yang penjelasan yang ketiga ini adalah ada 3 tipe virus polio, yaitu Leon, Lansing, dan Brumhile, yang dapat menyerang dinding sel. Dan infeksi bisa terjadi oleh karena salah satu atau lebih dari tipe tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya satu atau zat inti. Dan seseorang dapat terserang 2 kali kelumpuhan poliomyelitis secara terpisah oleh 2 macam tipe polio yang berbeda-beda. Dan selain virus polio yang menimbulkan kelumpuhan yang menyerupai poliomyelitis adalah virus ECO atau Coxsackie. Dan seandainya ditemukan suatu penyakit dengan gejala yang sama seperti poliomyelitis, tetapi tidak mempunyai ciri sama seperti serangan poliomyelitis, dan biasanya kelumpuhan itu lebih ringan dan kemungkinan dapat pulih kembali. Dan penyebaran penyakit ini biasanya bersifat massal dan banyak menyerang orang karena sifatnya yang akut. Biasanya penyakit tersebut adalah virus tipe Leon, dan sedangkan tipe-tipe lain adalah tipe Lansing yang paling jarang sekali menimbulkan kelumpuhan. Dan virus polio ini mempunyai sifat tahan terhadap eder atau sejenis cairan pembius pada waktu operasi, asam lambung, dan detergen. Dan virus polio akan musnah dengan pengeringan atau pemberian zat oksidator yang kuat seperti H2O2 atau peroksid kalsium permakmat dan formalin atau sinar ultraviolet dan pemanas yang lebih dari 56 derajat Celcius. Oke, terima kasih Bu Eri. Silakan diteruskan kembali. Oke, yang poin yang keempat, karakteristik poliomyelitis. Yang pertama adalah karakternya anak tampak kelelahan berkepanjangan. Yang kedua itu adalah demam yang tak kunjung reda. Yang ketiga adalah anak mengeluh sakit kepala dan pusing secara terus-menerus. Dan yang keempat adalah karakter yang keempat adalah tenggorokan terasa sakit dan dibarengi dengan muntah-muntah. Yang ke-E adalah mengalami permasalahan pernafasan. Dan yang ke-6 adalah mengalami kelumpuhan atau kaki yang layu. Dan selanjutnya kelelahan setelah aktivitas ringan, nyeri sendi dan otot secara progresif, dan depresi atau perubahan suasana hati dari jaringan-jaringan otot. Oke, baik.
Terima kasih Bapak Ibu. Inilah, oke, ada kesimpulannya. Kesimpulannya boleh dibacakan oleh Ibu Eri. Silakan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kesimpulannya, poliomyelitis adalah suatu penyakit akut atau mendadak dan menular disebabkan oleh virus polio yang menyerang korne anterior atau serabut saraf penggerak ke sumsum tulang belakang. Akibat penyakit poliomyelitis, sistem kerja persarafan otak dan sumsum tulang belakang menjadi terganggu sehingga mengakibatkan kemampuan dan pengecilan otot anggota gerak tubuh. Poliomyelitis dapat disebabkan oleh virus polio, di mana virus ini masuk ke dalam tubuh anak-anak melalui tonsil, usus, urat syaraf, dan lewat darah akhirnya sampai ke sumsum atau mielum dan berkembang biak. Ada kalanya virus polio merusak bagian atas mielum, yaitu ke bulbus atau langsung ke otak. Jenis-jenis polio itu adalah polio non-paralis, polio paralis spinal, dan polio bulbar. Terima kasih Pak Moderator. Saya stop share. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah penjelasan kita mengenai anak poliomyelitis, di mana penjelasan kita tadi pertama mengenai sejarah atau pengertian, yang kedua jenis-jenis poliomyelitis, dan yang ketiga adalah karakter dan kesimpulan. Bagaimana ini penjelasan kita untuk memenuhi tugas pembelajaran kita di mata kuliah perspektif dan pendidikan anak tunadaksa di Universitas Negeri Padang. Pendidikan luar biasa. Terima kasih. Mana lah itu? Aku lupa, seharusnya kau bilang. Baik, Bapak Ibu, demikianlah kesimpulan daripada penjelasan kami. Saya selaku moderator, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Boy Erlando Sidabutar dengan NIM 2303233 dan Ibu Eri Noviana Saragi yang berdomisili di Sekolah Luar Biasa Negeri Autis Sumatera Utara, dan yang ketiga itu ada Ibu Mona Uliarta Manulang yang berdomisili di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Pematang Siantar. Demikianlah kami bertiga yang telah memaparkan penjelasan mengenai anak poliomyelitis. Demikianlah. Terima kasih.